Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel kita ini Wasilah Kehidupan. Saya ingin sedikit mengulas tentang sebuah visi misi di dalam kehidupan kita, yaitu suatu tujuan hidup yang kita miliki. Karena apa, di sini saya sering kok mendapat curhatan atau mendapat suatu apa namanya ya, konsultasi lah kalau kita bisa bilang seperti itu. Ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan suatu problema di dalam kehidupan. Bahwa memang di setiap hidup dan kehidupan itu ada suatu fase masing-masing di dalam mengarungi samudra kehidupan suatu manusia ataupun alam semesta ini. Yang mungkin antara satu orang dengan yang lain itu ada yang problematikanya itu hampir sama, atau mungkin ada yang berbeda, sedikit berbeda atau jauh berbeda. Itu banyak sekali. Dan ini, kasus seperti ini hampir di setiap kehidupan manusia itu ada. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, seiring berjalannya teknologi peradaban, tentunya antara penyelesaian problema di waktu dulu dengan sekarang itu metodenya lain dan beda. Tetapi secara garis besar, klasifikasi tantangan-tantangan dalam mencapai suatu kesuksesan ataupun kebahagiaan yang diidamkan itu bisa berupa aspek-aspek seperti spiritual, keluarga, kesehatan, keselamatan, karir, bisnis, hiburan, finansial, ekonomi, sosial, pengembangan diri, material, jabatan, dan lain sebagainya. Sebenarnya di sisi ini, manusia itu sudah dibekali suatu jalan untuk penyelesaiannya. Hanya saja, terkadang kita itu tidak menyadari hal tersebut. Manusia memiliki potensi otak kiri dan otak kanan. Memiliki potensi pikiran sadar dan pikiran alam bawah sadar. Gelombang otak seperti beta, alfa, theta, delta. Terus potensi dan fungsi serta kemanfaatan dari pikiran ini itu sebenarnya cukup besar, di mana secara sadar kita itu hanya membawa potensi diri manusia yang atas sadar ini. Sebesar berapa? Sebesar 12%. Sedangkan pikiran bawah sadar sebesar 88%, yang lain itu jarang orang pedulikan. Padahal kalau rata-rata manusia itu hanya menggunakan 5% sampai 6% dari pikiran atas sadar mereka. Dan ada orang-orang tertentu, orang-orang jenius, misalnya Einstein, Habibie, dan lain sebagainya. Itu paling berapa sih yang digunakan? Paling sekitar 10%, itu pun kita anggap sudah sangat luar biasa. Padahal di sisi lain ada potensi bawah sadar yang lebih besar dari sekedar 10% atau 12%. Pikiran sadar ini loh, ada otak kiri ataupun kondisi gelombang beta, itu merupakan pikiran yang wilayahnya itu sekedar wilayah yang logis atau berkaitan dengan logika. Logika itu memang kita sangat membutuhkan, baik itu untuk merancang rencana maupun untuk menyusun strategi mempersiapkan perubahan dalam hidup kita. Karena orang yang tanpa logika dalam bekerja atau melakukan suatu tindakan itu biasanya arahnya itu kurang pas. Tapi pernah nggak teman-teman itu berpikir, ketika teman-teman memikirkan suatu logika,
Tapi teman-teman itu dalam fase pengabulan atau fase untuk merealisasikan itu justru tidak sesuai dengan logika. Justru dari plan A menjadi plan B, plan C, plan D, dan lain sebagainya. Itulah kelemahan dari sisi logika. Karena apa? Logika hanya 1/10 dari bagian kehidupan manusia. Atau dalam kata lain hanya berperan 12% dalam meraih cita-cita di dalam kehidupan. Hal ini berarti bila manusia mengurung diri dengan logika sama saja dengan mempersempit ruang gerak dia sendiri. Perlu dicatat teman-teman bahwa bila logikanya belum ada, mungkin memang belum ada yang menemukan. Mungkin baru dalam proses penyusunan atau penelitian. Mungkin pikiran manusianya sendiri yang belum atau tidak mampu menjangkau, ataupun memang bukan wilayah logika untuk berpikirnya. Oleh sebab itu, disinilah sangat penting adanya alam bawah sadar. Di mana sebenarnya alam bawah sadar ini bisa kok menggali memori alam semesta. Baik itu diri kita sendiri, ketika suatu hal yang telah kita lupakan, itu sebenarnya tersimpan di alam bawah sadar kita. Kita bisa menggali, kita bisa membongkar ini melalui alam bawah sadar. Atau mungkin ketika ada berkaitan dengan dimensi kehidupan manusia, di mana dunia ini kan sebenarnya energi, dunia ini kan sebenarnya memori masa lampau, memori masa depan yang sebenarnya terrahasiakan menjadi takdir. Kenapa sih orang-orang bisa dikatakan kok menyimpan rahasia, atau bisa dikatakan weruh sadurunge winara, atau mengetahui sebelum orang lain itu mengatakan apa yang ada di pikirannya? Itu karena gelombang alam bawah sadar ini teman-teman, dimana secara tidak sadar kita itu melihat suatu sisi kemistikan itu menjadi suatu hal yang tabu. Padahal suatu sisi kemistikan itu menjadi suatu hal yang sangat penting, sangat dibutuhkan. Bahkan diri kita yang katanya ini bersifat jasad, itu memiliki energi dari dalam diri. Di mana di dalam diri itu ada namanya energi cakra, energi magnetis tubuh itu ada. Dan kita sebagai orang awam itu cenderung tidak diketahui atau tidak diinformasikan secara gamblang mengenai potensi ini, fungsinya apa, dan jika pengaktifan itu seperti apa. Tapi harap hati-hati teman-teman ketika kita salah dalam mengkonversi energi yang kita miliki ini. Itu bisa-bisa bukan hal yang baik yang kita dapatkan, tapi bisa justru berbalik menjadi suatu keburukan. Seperti itu teman-teman. Semoga hal ini bisa sedikit mencerahkan pikiran kita tentang adanya alam sadar dan alam bawah sadar yang kita miliki. Demikian dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.